Ya, kali ini saya akan membahas mengenai sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri. Oke, kita harus tahu dulu mengenai kuadran. Ya, yang lalu kita sudah tahu bahwa dalam diagram kartesius itu terbagi menjadi lingkaran. Oke, nah, kali ini saya langsung saja ya. Saya tidak menggunakan lingkarannya. Nah, kita mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat ini adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Di mana 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran pertama. Kuadran pertama atau biasa dikenal juga dengan sudut lancip. Ya, sudut lancip dan saya misalkan sebagai sudut alfa, ya, sebagai sudut alfa. Di mana sudut alfa atau di kuadran pertama ini X, Y, dan R-nya itu positif. Ya, sudah sehingga kita akan mendapatkan sin, cos, dan tangennya itu positif. Kuadran kedua 90 sampai 180 derajat. Kuadran kedua 90 sampai 180 derajat. Di kuadran kedua ini biasa dikenal dengan nama sudut tumpul. Biasa juga disebut sebagai sudut tumpul. Dia lebih besar dari 90 derajat, tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Untuk sudut istimewa ini, saya hanya membahas menggunakan sudut-sudut 180 derajat dan 360 derajat. Sehingga untuk kuadran kedua ini saya memakai rumus 180 derajat kurang alfa. Oke, nah, di mana di sini X, Y, Z-nya, X-nya itu minus, Y dan R itu plus. Maaf, bukan Z tapi R. Nah, sehingga kita dapatkan sin cos tangennya cuma sin yang positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya untuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga, dia lebih besar dari 180 derajat, tapi kurang dari 270. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa untuk sudut istimewa ini saya hanya menggunakan 180 dan 360. Sehingga 90 dan 270 saya tidak menggunakan 90 dan 270 dalam menentukan kondisinya. Ya, jadi ini adalah 180 derajat tambah alfa. Jadi di sini 180, di sini 180 kurang, di kuadran ketiga 180 tambah. Nah, dengan X-nya minus, Y minus, dan R-nya plus. Sehingga yang plus itu hanya tangens. Nah, sedangkan antara 270 sampai 360 itu ada kuadran keempat. Ini saya menggunakan 360. Jadi ingat ya, saat ini saya belum menggunakan 90 dan 270. Itu nanti di sudut berelasi ya. Nah, jadi saya menggunakan 360 kurang alfa. Dan jadi di sini X, Y, Z-nya Y yang minus kan. Nah, jadi di sini cos yang plus. Jadi kan ini kenapa plus? Karena kuadran pertama sumbu X ke kanan, sumbu Y ke atas. Kuadran kedua kenapa X minus? Karena dia ke kiri. Kuadran ketiga kenapa X dan Y minus? Karena X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah. Sedangkan kuadran keempat Y minus karena dia ke bawah. Oke? Nah, saya masuk ke maaf. Ini karena 0 dan 360 itu satu titik, berarti itu 0 derajat bisa dianggap 360 derajat di trigonometri. Ya, kita lihat tabelnya. Ya, ini tabel sudut istimewa. Tabelnya. Ini saya cuma menggambarkan sudut yang ada di kuadran pertama. Saya hanya memperlihatkan kuadran pertama. Saya mengambil keseluruhan perbandingan trigonometri. Sin, cos, tangens, kosekan, sekant, dan kotangens. Jadi yang harus kita hafal itu adalah sudut-sudut istimewanya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Yang lain kita harus mengerti. Sin, alfa itu bagaimana kita dapatkan.
Ya, jadi sin alfa saya mulai dengan 1/2 akar 0 untuk 0. Yang 30 derajatnya 1/2 akar 1. 45 1/2 akar 2. 60 1/2 akar 3. 90 1/2 akar 4. Sehingga kita dapatkan kalau 0 derajat itu 0. 30 derajat itu 1/2. Jadi sin 0 itu 0. Sin 30 1/2. Sin 45 tetap 1/2 akar 2. Sin 60 1/2 akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, kalau cos, tadi ini sin kita mulai 0. Kita dapatkan hasilnya 0, 1/2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Kalau cos, itu kebalikannya dari 1. Sudah itu kita dapatkan 1/2 akar 3. Jadi cos 0 itu 1. Yang ini. Cos 30 itu 1/2 akar 3 ini. Cos 45 itu ini 1/2 akar 2. Cos 60 yang ini 1/2. Cos 90 sama dengan sin 0. Oke. Tangan juga kita jangan terlalu karena kita harus mengerti kenapa dia bisa dapat begitu. Karena tangan alfa kita kan sudah lihat yang sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya, tangan situ adalah sin per cos. Jadi untuk dapatkan tangan 0 berarti 0/1. Untuk mendapatkan tangan 30, 1/2 dibagi 1/2 akar 3. 1/2 dibagi 1/2 akar 3 itu 1/akar 3. Untuk dapat tangan 45, 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 dapat 1. Untuk dapat tangan 60, 1/2 akar 3 bagi 1/2 dapatkan tangan 91 bagi 0 tak terdefinisikan. Oke? Kosekan juga begitu. Kita tidak perlu kita kan tahu bahwa kosekan itu adalah 1/sin alfa. 1/sin alfa. Sehingga kalau kosekan 0, 1/0. Oke? Kosekan 30, 1/2. Kosekan 45, 1 bagi 1/2 akar 2. Kosekan 60, 1 bagi 1/2 akar 3. Kosekan 90, 1 bagi 1. Nah, kalau tadi sin alfa, itu urutannya dari 0, 1/2 sampai 1, sedangkan cosnya itu terbalik urutannya. Kosekan dan sekon juga begitu, terbalik. Kalau kosekan kita mulai dari besar ke kecil, tak terhingga 2 akar 2, 2/3 akar 3, 1. Maka sekon itu kebalikannya dari kecil ke besar. 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2, tak terdefinisi. Kotangan juga begitu. Kalau tangan kita mulai dari 0 sampai tak terdefinisi, maka kotangan juga mulai tak terdefinisi. Akar 3, 1, ini seperti akar 3, 0. Oke? Nah, itu beberapa sudut istimewa yang lain. Di kuadran pertama. Untuk mendapatkan di kuadran yang lain, kita tinggal mencari sesuai dengan rumus-rumus yang sudah saya kasihkan tadi di kuadran. Saya kasih contoh. Hitunglah nilai dari sekon 240. Sehingga 240 yang harus kita cari terlebih dahulu, dia berada di kuadran berapa? 240 itu berada antara 180 sampai 270. Sehingga kalau berada antara 180 sampai 270 berarti dia kuadran ketiga. Kuadran ketiga bentuknya adalah 180 derajat tambah alfa. Jadi yang pertama kita harus tahu kuadran berapa supaya kita tahu rumusnya harus saya gunakan. Dan saya harus tahu juga tandanya plus atau minus. Kalau di kuadran 3, sekon itu mengikuti tanda dari kosinus, dari cos. Karena kan kebalikannya. Kalau kebalikan berarti tandanya sama. Sehingga sekon 240 itu sama dengan sekon 180 tambah 60. 180 tambah alfa. Sehingga alfanya itu adalah 60. Nah, berarti dia minus sekon 60. Sekon 60 itu 2. Jadi sekon 240 itu adalah minus 2. Oke. Nah, kalau mau kuadran keempat juga ada. Jadi kita tinggal menentukan dulu kuadran keempat, baru 360 kurang alfa. Nah, saya lanjut ya.
Nilai dari 339 bila sin 21 itu sama dengan A. Jadi, saya buatkan dulu sebuah segitiga siku-siku dengan 21 derajat. Sin 21 derajat sama dengan A, itu artinya A per 1. Berarti sisi depan A, sisi miring 1. Kan A per 1, satunya tidak perlu ditulis. Sehingga sisi sampingnya kita pakai Pitagoras, kita dapat 1 kurang A kuadrat. Setelah semua lengkap sisi-sisi dalam segitiga siku-siku ini, maka kita bisa dapat tangansnya depan per samping. Oke, nah, kita lihat 339. Sama tadi kita tentukan dulu dia kuadran keberapa. Karena dia berada antara 270 sampai 360, berarti dia kuadran keempat. Kuadran keempat artinya rumusnya adalah 360 kurang. Nah, untuk tangans berarti dia minus. Sehingga tangans 339 itu adalah tangans 360 kurang 21. Nah, berarti tangans 339 minus tangans 21. Tangans 21 berapa? Kita sudah dapatkan ini. Berarti tangans 339 adalah min A per akar 1 kurang A kuadrat. Oke. Saya lanjut ya. Itulah panjang CD pada gambar. AB-nya 8. Nah, jadi ini sudutnya 30 derajat, ini 60 derajat. Kita lihat dulu kalau tangans ACB. ACB itu berarti depan per samping. AB per BC. Oke. Berarti ACB itu berapa? 60. AB 8. Sudah diketahui. Ya. Nah, baru. Nah, kan tangan 60 berapa tadi? Akar 3. Akar 3 saya tukar dengan BC. Toh? Jadi BC sama 8 per akar 3. Rasionalkan penyebutnya, kita dapat 8 per 3 akar 3. Nah, itu yang tentang ACB. Sudah itu tangan ADB. ADB berarti depannya itu AB, sampingnya BD. Nah, ADB itu berapa derajat? 30 derajat. Nah, 8 per BD. Ini adalah 1 per akar 3. Nah, ini kita kali silang. Maka BD saya dapat 8 akar 3. Ditanya CD. CD berarti BD kurang BC. CD itu BD kurang BC. Jadi dicari 8 akar 3 kurang 8 per 3 akar 3. Samakan penyebut 24 per 3. 24 kurang 8, 16 per 3 akar 3. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya. Dan saya berharap video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.